Cerita ini sungguh menjengkelkan. Bagaimana tidak, di tengah ketegangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ada saja yang memanfaatkannya untuk berbuat kriminal. Iya, perbuatan kriminal tersebut antara lain pencurian barang berharga. Pada masa kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa kasus pencurian emas yang menonjol. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kasus pencurian emas oleh Kapten Hiroshi Nakamura dari Jepang. Pada tahun 1946, setelah masa pendudukan Jepang di Indonesia, Nakamura melakukan perampokan terhadap salah satu badan usaha milik negara dan berhasil mencuri 960 kg emas. Aksi ini terjadi ketika Indonesia sedang dalam proses proklamasi kemerdekaannya, dan kejadian ini menimbulkan perhatian besar karena skala besar dari emas yang dicuri. Selain itu, ada juga kasus pencurian emas yang dilakukan oleh Husni Kasdut, seorang pejuang kemerdekaan yang kemudian beralih profesi menjadi pencuri kelas kakap. Pada tahun 1961, Husni Kasdut melancarkan aksinya di Museum Nasional Indonesia, dan berhasil mencuri beberapa koleksi benda purbakala berlapis emas. Husni, yang dijuluki Robin Hood Indonesia, membagikan sebagian besar hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Memang betul, di era kemerdekaan Indonesia, banyak peristiwa menghebohkan yang terjadi. Kali ini, Fakta Unik Sejarah akan membahas mengenai kasus pencurian emas yang dilakukan oleh tentara Jepang, Hiroshi Nakamura. Namun sebelum itu, silakan subscribe dulu channel ini, dan nyalakan tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Fakta Unik Sejarah, channel yang membahas sejarah, yang tidak diajarkan di sekolah. Kasus ini dikenal sebagai peristiwa Nakamura, yang semula berjalan mulus namun akhirnya terbongkar karena ulah istri yang gemar pamer. Berdasarkan catatan sejarawan Ben Anderson dalam bukunya Revolusi Pemuda, terbit ulang tahun 2018, peristiwa ini adalah penggelapan besar-besaran terhadap rumah-rumah gadai negara pada akhir perang, yang melibatkan Kapten Hiroshi Nakamura. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, kantor pegadaian di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, dijadikan pusat sentralisasi harta. Ratusan kilogram emas, uang, dan barang berharga lainnya tersimpan di sana. Saat Jepang memutuskan hengkang dari Indonesia, harta-harta tersebut menjadi tak bertuan. Sesuai hukum perang, seharusnya harta itu menjadi milik pemerintah Indonesia. Namun, kondisi saat itu tidaklah sederhana. Kebingungan melanda tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Di tengah kebingungan itu, Kapten Hiroshi Nakamura mengambil kesempatan. Vincent Houben dalam Histories of Scale, 2021, mencatat bahwa Nakamura terprovokasi untuk memiliki harta tersebut, terlebih dia memiliki jabatan penting di Indonesia. Provokasi ini didukung oleh atasannya, Kolonel Nomura Akira. Dengan dukungan itu, Nakamura melakukan tindakan kriminal, mencuri emas dan harta lainnya. Dia membawa truk ke Jalan Kramat dan mengangkut seluruh harta emas dalam 20 sampai dengan 25 koper. Menurut catatan koran The Lokomotif yang terbit pada 1 Agustus 1948, Nakamura berhasil membawa 960 kg emas senilai 10 hingga 80 juta gulden. Setelahnya, dia membawa harta tersebut ke rumah istri simpanannya, Carla Wolf, dan menyembunyikannya di taman milik seorang pengusaha Tionghoa. Aksi Nakamura berjalan lancar tanpa ada yang mengendusnya, karena banyak orang masih sibuk mengurusi kemerdekaan. Harta tersebut membuat Nakamura dan Carla bisa hidup tenang dan kaya raya di Indonesia. Namun, semua berubah akibat ulah Carla sendiri. Setelah memiliki harta, gaya hidupnya berubah drastis. Carla menjadi hedonis, suka pamer, flexing dan sering menghambur-hamburkan harta. Bahkan dia mengaku lebih kaya dari Ratu Belanda. Ungkapnya, "Saya akan tidur di ranjang emas dan para tamu akan makan dari piring emas." Ulah Carla menarik perhatian perwakilan intelijen Belanda dan Inggris. Terlebih, Carla memiliki posisi penting sebagai anggota organisasi gerilya Hindia Belanda atau Netherlands Indies Guerrilla Organisasi, NIGO. Mereka curiga tentang asal-usul harta Carla dan melakukan investigasi. Akhirnya, terkuaklah bahwa harta tersebut hasil curian. Sayangnya, alih-alih melaporkan, intel tersebut justru ikut-ikutan mengambil 20 kg emas hasil curian. Dalam dunia pencurian, semakin banyak orang yang tahu, semakin besar risiko terbongkar.
Anggapan ini terbukti benar. Karena ulah Carla, makin banyak orang mengetahui aksi kriminal yang melibatkan tentara Jepang. Akhirnya, kasus ini terbongkar oleh pemerintah Belanda yang menduduki Jakarta. Nakamura, Carla Wolf, Nomura Akira, dan dua intel tersebut ditahan dan dinyatakan bersalah. Menurut koran HET Dagblad yang terbit pada 24 Juni 1946, Nomura mengaku turut menikmati hasil rampokan karena posisinya sebagai atasan Nakamura. Dia mengaku membuka 9 koper emas selama sehari di sebuah rumah, kemudian membawanya ke kantor militer Jepang di Jakarta. Karena keterlibatan dalam perampokan, keempat tersangka resmi ditahan. Nakamura mendapat hukuman paling berat, sedangkan Carla dihukum 8 bulan penjara. Namun, nasib ratusan kilogram emas tersebut masih menjadi misteri. Pihak berwenang hanya menemukan emas setara 1 juta gulden, sementara sisanya tidak diketahui keberadaannya. Ada yang mengatakan Nakamura menyimpan sisa emas di tempat rahasia saat tertangkap polisi, atau mungkin emas itu tersimpan di kawasan Menteng, Jakarta. Hingga kini, keberadaan sisa emas tersebut masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Demikian, fakta unik sejarah kriminal masa kemerdekaan. Semoga menambah literasi sejarah Anda.